Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai pertemuan kita dengan membaca bismillah. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat semua. Terima kasih sudah menyimak materi ini. Materi kita tentang hari ini tentang karya tulis ilmiah. Nah, karya tulis ilmiah ini ada banyak jenisnya ya. Tapi untuk hari ini kita akan lihat dulu tentang penulisan makalah ya, tentang menulis makalah. Jadi apa itu makalah? Maka kita akan lihat ini dia ya. Nah, makalah adalah karya tulis ilmiah yang membahas satu masalah, fenomena, peristiwa secara ilmiah menggunakan metode ilmiah. Kenapa harus menggunakan metode ilmiah? Nah, kemudian kita bisa lihat juga ya dari sisi maknanya secara KBBI ya, tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksudkan untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan dan yang lain-lain ya. Nah, ini pengertian makalah. Kemudian kita lihat kita lihat lagi kemudian apa tujuan dari penulisan makalah ya. Makalah yang pertama disusun dengan tujuan untuk memenuhi tugas akademik maupun tugas non akademik. Apa yang dimaksud dengan tugas akademik ya, seperti kalian ya, ini dimaksud dengan tugas akademik ya. Kemudian apalagi tujuannya untuk menguji kemampuan penulis dalam menerapkan suatu prosedur ya, menerapkan suatu prosedur, prinsip atau teori yang berhubungan dengan masalah tertentu. Jadi ketika kalian ingin meneliti tentang sesuatu atau menulis tentang sesuatu, jelas kalian ketika akan menulisnya agar mudah dipahami oleh orang lain, maka kalian perlu menerapkan prosedur tertentu. Nah, jadi itu akan sangat bermanfaat dalam penulisan dan mudah dipahami oleh orang lain. Kemudian kita lihat ciri khusus dari makalah yang baik. Pertama, data yang digunakan harus validitas. Validitas artinya bukan data yang sifatnya bukan data yang tidak valid ya, bukan data asal-asal, tapi jelas datanya. Kemudian harus objektif. Apa yang dimaksud dengan objektif? Tidak bersifat individualisme. Jadi bukan karena saya rasa, bukan karena saya pikir sendiri, bukan karena saya mengada-ngada, bukan karena halusinasi, tapi objektif. Dilihat secara secara objektif, artinya tidak subjektif ya, dilihat secara bijaksana ya. Kemudian menunjukkan kejujuran ilmiah. Ya, jujur dalam pertama dalam data, kemudian dalam menentukan keputusan, semuanya itu jujur ya. Kemudian tanpa ada rekayasa, karena kenapa? Dia yang kita lakukan itu berdasarkan fakta yang terlihat ya, hasil yang terlihat. Kemudian menggunakan bahasa yang jelas. Nah, ini yang sangat penting, penggunaan bahasa. Jadi di dalam menulis karya ilmiah, hati-hati dalam menggunakan bahasa. Kenapa? Salah satu, kita paling sering menggunakan bahasa saya rasa, saya pikir, saya terharu, itu tidak perlu ya. Sifat emosional itu tidak bagus hadir di dalam menulis ilmiah. Kenapa demikian? Karena itu sudah bersifat subjektif. Sedih, kemudian gembira boleh disebut gembira, boleh dia disebut bahagia, tetapi harus ada ukur, daya ukurnya harus ada. Tapi kalau hanya sekedar saya merasa pasien tersebut sangat sedih ketika mendengar saya memberikan beberapa pertanyaan, ukuran sedih itu bagaimana? Tingkat harus terukur. Tapi kalau itu tidak bisa terukur, maka tidak layak digunakan. Kemudian harus tegas, tidak bertele-tele. Kemudian ini juga ya, singkat, kemudian sederhana dan sangat teliti. Ini yang paling penting. Kemudian harus sistematis dan utuh. Nah, ini artinya sistematis dan utuh ya. Jangan
pertama kita buat rumusan masalah, kemudian baru latar belakangnya, kemudian di bab 5 tujuan. Jadi itu tidak sistematis, jadi ada sistematisnya sendiri. Kemudian fungsi yang harus dipenuhi sebuah makalah yang pertama adalah melatih kemampuan menyusun karya ilmiah secara benar dan cermat. Ini merupakan latihan. Kemudian memperluas wawasan. Kenapa dapat memperluas wawasan? Kenapa dapat memperluas wawasan? Karena dengan menulis ilmiah, maka jelas kita harus punya banyak wawasan. Pertama kita harus banyak membaca, karena tidak mungkin kita dapat menulis dengan tepat karena hanya sekedar asumsi. Ya, kemudian memberi sumbangan pemikiran baik berupa konsep teoritis maupun konsep praktis. Ya, ini sangat berguna untuk bidang ilmu. Kemudian memberikan manfaat bagi perkembangan. Kemudian ini kita lihat sistematika dalam penulisan karya tulis ilmiah. Ini ada bagian awal, kemudian ada bagian isi dan bagian penutup. Nah, di bagian awal itu berupa halaman judul, kata pengantar, daftar isi, dan abstrak. Mungkin untuk hari ini kita akan bahas ini saja. Ya, pada bagian ini saja, bagaimana menulis halaman judul, kemudian membuat kata pengantar, bagaimana membuat daftar isi, dan abstrak. Bagian isi, bagian penutup, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya nanti ya. Nah, ini kita lihat bagian isi. Ya, bagian isi yang terdiri dari latar belakang masalah di pendahuluan, kemudian rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, manfaat makalah, sistematika penyajian. Di bab 2 ada landasan teori. Nah, secara keseluruhan dia hampir mirip juga dengan KTI. Mungkin tingkat penelitiannya saja yang skalanya lebih sederhana, ya. Kemudian ada di bagian penutup, yaitu berupa daftar pusaka dan lampiran jika diperlukan. Teknik penulisan makalah yang pertama adalah judul. Kita lihat judul. Pertama, judul harus menggambarkan isi tulisan. Ya, jangan judulnya B A, isi tulisannya D. Jadi tidak ada hubungan. Jadi jelas apa yang kita ada di covernya berupa judul, ada di dalam isinya. Ya, ini ada contoh judul di bawah. Kita lihat lagi, ini contoh judul penelitian ya. Nah, dalam membuat judul ini harus diperhatikan juga, kita harus membuat ruang lingkup yang lebih kecil, itu memudahkan kita. Kalau bisa kita menempatkan tempatnya di mana, tahun berapa, jadi itu memudahkan. Misal kita mau meneliti tentang tingkat penyebaran COVID-19 di kabupaten atau di kecamatan Kuta Alam tahun. Nah, jadi kemudian bulan, jadi itu memudahkan kita. Jadi data yang kita cari adalah data yang ada di bulan tersebut saja dan di Kuta Alam. Oh, banyak Bu penyebaran COVID-nya, ada ribuan, tapi di mana dulu? Jadi kita nggak butuh data yang di luar kajian kita, di luar subjudul kita. Makanya penting untuk memudahkan kita harus tempatkan lokasi ya. Kemudian ini dalam membuat sampul makalah, pertama ada judul, kemudian logo, jenis dan tujuan laporannya apa, nama penyusun, nama lembaga, kemudian ada kota dan tahun penyusunan laporan. Ini ada beberapa kesalahan dalam membuat sampul. Yang pertama, ingat sampul itu ya, ini di sampingnya nggak perlu ada rombe-rombe ya, ada bunga-bunga, ini kebiasaan, ada rombe-rombe dan ada bunga-bunganya. Kemudian ini secara ilmiah ini tidak boleh. Kemudian ingat dalam menulis kota, ini paling sering terjadi juga. Misalnya nih yang kuliah di Darussalam, kebiasaan buat Darussalam sampai dibuat ya Banda Aceh. Ini salah. Berarti ini maksudnya dari Darussalam sampai Banda Aceh panjang makalahnya. Tapi apa yang dibuat Darussalam, Banda Aceh ya. Ini ada contohnya, coba kita lihat. Ini yang pertama adalah judul, kemudian apa ini, makalah, skripsi, KTI, tesis, ini di sini ditulis.
Nah, kemudian ini apa ya, fungsinya untuk apa, kemudian disusun oleh siapa. Jadi salah kalau buat disusun hurufnya ke bawah ya. Ini bukan abjad untuk bahasa Indonesia, bukan bahasa Latin ya. Kemudian namanya, kemudian nggak perlu di sini ditulis nama. Sebenarnya NIM ini juga tidak perlu ya, jika tidak dibutuhkan sebaiknya tidak digunakan. Kemudian jurusan apa, di sini ada logo, Banda Aceh, dan tahun. Ya begini ya cara membuat cover. Kemudian untuk kata pengantar, kata pengantar itu bagian yang sangat berfungsi dalam penulisan karya ilmiah ya. Nah, jadi di dalam kata pengantar itu juga ada yang namanya saran ya. Nah, saran yang ada pada kata pengantar sangat berbeda dengan saran yang ada di bab 5. Karena di bab 5 penulisan karya tulis ilmiah nanti ada juga saran ya. Apa saja yang harus ada di dalam kata pengantar? Ada ungkapan rasa syukur, kemudian identitas makalah, penjelasan singkat isi makalah, ucapan terima kasih, dan harapan penulis. Ini kita lihat contohnya ya. Nah, ini bisa dilihat, ini contohnya. Di sini ada ucapan puji syukur, kemudian ini judul makalahnya apa, manfaatnya apa, kemudian ini berupa saran ya, kemudian ini ada nama si penulis di akhir ya. Oke, selanjutnya daftar isi menggambarkan isi keseluruhan ya. Ini kita lihat juga contohnya, ini contoh daftar isi ya. Nah, bab ditulis dengan huruf kapital semuanya. Kemudian kalau misalnya ada angka ya, apa namanya ya, rinciannya sebenarnya agak ke dalam lagi ya, menjorok agak ke dalam, ada sekali tab gitu ya. Nah, ini contohnya. Kemudian ini abstrak yang selanjutnya, masalah utama yang harus diteliti dan ruang lingkup. Abstrak ini gambaran ya, gambaran isi dari penelitian. Jadi kalau misalnya orang ingin tahu bagaimana isi penelitian kita, sebenarnya cukup dengan membaca abstrak saja ya. Jadi di dalam abstrak ini apa saja cangkupannya? Ada masalah utama yang harus diteliti, kemudian metode yang digunakan, hasil apa yang diperoleh, kemudian kesimpulan utama yang diajukan. Jangan lupa kata kunci ya, mungkin 3 sekitar sampai 5 kata kunci. Ini kita lihat juga. Ini format dalam penulisan abstrak. Ada pertama, terdiri dia dari kurang lebih 250 kata. Kemudian dia satu paragraf, tidak dibuat banyak paragraf. Jadi tidak ada abstrak itu sampai 5 paragraf ya, berparagraf-paragraf, tidak. Kemudian dia menggunakan satu spasi. Kalau untuk huruf layak kebiasaan digunakan adalah Times New Roman. Terdapat kata kunci minimal maksimal 5 kata dan disusun secara alfabet ya, ditulis secara sebelum bab pendahuluan. Kita lihat contohnya ini di abstrak ya. Jadi dia nggak ada istilah berparagraf-paragraf satu ya. Sebenarnya di sini mungkin ini karena pemindahan kemari jadi tidak rata ya, harus rata kiri kanan ya. Nanti bisa dilihat lagi, dicari bagaimana contoh-contoh abstrak ya. Tapi gambaran umum kita sudah tahu apa saja yang harus ada dalam abstrak. Oke. Nah, ini baru nanti bab 1 pendahuluan. Nah, sampai di sini. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk kepada bab 1 pendahuluan, yaitu berupa isi dari latar belakang. Ini udah masuk dalam isi makalah ya. Ini kita masuk dulu di bagian awal. Oke, untuk hari ini untuk materinya ya cukup di sini, silakan dipahami, nanti bisa kita diskusikan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.